Oke, 11 MIPA, sekarang silakan kamu simak video tentang jenis-jenis perubahan entalpi, karena kamu dengan membaca tulisan saja sepertinya masih belum paham, tapi nggak apa-apa. Maka tolong kamu simak ini dan harapannya setelah ini kamu bisa lebih mengerti lagi, begitu ya. Nah, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Nah, yang akan kita pelajari ini ada 4 jenis entalpi, yaitu entalpi pembentukan, penguraian, kemudian pembakaran dan netralisasi. Nah, tapi kamu harus tahu bahwa sebenarnya bukan hanya 4 ini aja entalpi yang ada di alam ini, karena reaksi kimia ada banyak banget begitu ya. Tapi di SMA ini dan saat ini kita mempelajari yang 4 ini dulu aja, begitu ya. Nah, jenis-jenis entalpi standar. Entalpi standar, delta H standar, itu ditandai dengan tanda derajat. Nah, standar ini maksudnya memiliki arti identitas 1 mol. Gitu. Jadi yang penting kamu ingat gini, kalau misalnya dia katakan standar, berarti itu dalam kondisi 1 mol. Nah, 1 mol seperti apa? Itu tergantung dari reaksinya apa. Gitu ya. Nah, kita pertama lihat dulu entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan standar ini dia diberikan simbol delta HF derajat. Nah, F ini maksudnya formation. Gitu ya, formation, pembentukan. Makanya dia punya simbol F. Nah, ada tanda derajat seperti ini, itu berarti dia standar. Nah, apa maksudnya delta H standar? Delta HF standar, pembentukan ini adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat ya, pembentukan 1 mol senyawa, 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, di contoh handoutnya kamu, contohnya itu adalah pembentukan H2O misalnya ya, pembentukan H2O, air. Nah, jadi kalau dia bilang pembentukan H2O, berarti kita mau pada akhirnya kita memiliki H2O. Yang namanya pembentukan, kalau misalnya dibilang membentuk sesuatu, itu berarti nanti yang dibentuk itulah yang menjadi produknya atau hasilnya, begitu ya. Nah, kalau dia bilang pembentukan H2O, berarti produknya adalah H2O. Nah, kita tahu bahwa di dalam reaksi kimia itu ada yang namanya reaktan dan produk. Reaktan dan produk ini dalam suatu reaksi kimia itu dipisahkan oleh tanda panah. Jadi kalau yang dibentuk adalah air, maka nanti produknya adalah air. Produknya adalah air. Uap air ya, karena kita pengennya dalam bentuk gas. Gitu ya. Nah, kalau produknya adalah H2O, jadi dia dibentuk dari apa? Apa sumber pembentukan ini? Nah, sumber pembentukan ini adalah unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya ini seperti apa? Unsur-unsurnya adalah unsur-unsur penyusun H2O ini. Nah, kita lihat unsur penyusun H2O ini itu ada 2 jenis, yaitu hidrogen dan oksigen, H dan O. Nah, ini adalah unsur penyusunnya, H dan O. Nah, jadi yang menjadi reaktannya adalah hidrogen dan oksigen. Tapi kita tidak tepat jika menuliskan reaksinya seperti ini. Kenapa? Karena di alam tidak ada H yang berdiri sendiri dan O berdiri sendiri, itu tidak ada. Nah, jadi siapa yang bereaksi yaitu hidrogen, tapi hidrogen dalam bentuk diatomik dan oksigen dalam bentuk diatomik. Jadi intinya begini, nah, ketika kita membuat suatu reaksi kimia, kita juga harus mempertimbangkan mereka di alam ini dalam bentuk seperti apa. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin H dan O begini saja, ini H dan O tidak ada di alam. Yang
terdapat secara bebas, H dan O itu tidak ada di alam. Kan kita sudah belajar ikatan kimia ya. Kita sudah belajar ikatan kimia bahwa unsur-unsur ini pun mereka berusaha untuk mencapai kestabilannya sendiri. Berusaha untuk mencapai kestabilannya, maka mereka melakukan ikatan kimia sehingga membentuk senyawa-senyawa kimia. Nah, maka dia dalam bentuk stabilnya atau dalam bentuk dia di alam itu adalah H2 dan O2. Begitu. Nah, kemudian kan katanya pembentukan standar berarti pembentukan 1 mol senyawa. Nah, siapa yang dibentuk? H2O. Berarti fokusnya adalah H2O. Berapa mol H2O yang dibentuk kalau dia dalam keadaan standar? 1 mol. Nah, bagaimana kita tahu dia 1 mol? Lihat koefisiennya. Nah, di sini koefisiennya 1. Berarti sudah pas ya pembentukan 1 mol senyawa yaitu 1 mol H2O. Nah, karena fokusnya kita adalah si H2O ini, maka penyetaraan reaksi itu kita jadikan dia sebagai titik acuan. Nah, hidrogennya sudah sama-sama 2, oksigennya di sini 1, maka di sini kita buat setengah. Nah, apakah ini sudah menjadi persamaan termokimia? Belum ya. Ini masih persamaan reaksi kimia. Yang namanya persamaan termokimia itu harus dilengkapi dengan data delta H-nya. Karena ini pembentukan, maka dia delta HF. Karena dia 1 mol, maka kita buat delta HF standar. Nah, di handout-nya kamu dia masih keterangan itu 68,3 kilokalori. Nah, jadi seperti itu. Bu, boleh nggak kalau misalnya menggambarkan delta HF yang 1 mol ini nggak pakai tanda derajat? Boleh saja begitu ya. Itu nggak masalah. Nah, tapi secara bakunya menggunakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian dia ada satuannya dilengkapi dengan kilokalori per mol. Di sini nggak kelihatan. Kilokalori per mol. Tapi kalau misalnya per molnya nggak mau dikasih juga nggak apa-apa, begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanyain bagaimana atau berapa entalpi pembentukan untuk 2 mol air. Entalpi pembentukan untuk 2 mol air. Nah, maka apa yang kita harus lakukan? Yang kita lakukan adalah mengalihkan persamaan ini dengan konstanta 2. Berarti 2H2 plus O2 kalian dikalikan 2 ya, menghasilkan 2H2O. Nah, berarti dia membentuk 2 mol air. Kemudian delta HF-nya, nah karena dia sudah 2 mol, maka nggak boleh kita kasih tanda derajatnya. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 68 kali 3,3 dikali 2 berarti minus 136,6 kilokalori. Nah, tidak boleh juga memberikan tanda per mol karena dia sudah bukan pembentukan 1 mol lagi, melainkan pembentukan 2 mol. Nah, seperti itu untuk yang entalpi pembentukan. Kemudian yang kedua adalah entalpi penguraian standar. Nah, penguraian ini kan bahasa Inggrisnya dissociation. Maka simbolnya adalah delta H. Karena dia standar, maka dikasih tanda derajat begini. Jadi, kalau yang penguraian standar ini merupakan kebalikan dari pembentukan. Kalau tadi pembentukan standar, yaitu membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, maka kalau penguraian standar berarti menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, karena dia kebalikan, jadi kita lihat aja yang contoh soal pembentukan tadi ya. Tadi kan pembentukan 1 mol senyawa, 1 mol air. Maka sekarang kita coba uraikan penguraian 1 mol H2O. Gitu ya. Nah,
Yang diuraikan siapa? Yang diuraikan adalah H2O. Berarti dia yang sebagai reaktan, karena dia yang kita miliki pertama nih, dan dia yang pengen kita ubah menjadi unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya apa? Unsur-unsurnya adalah H dengan O. Nah, ingat lagi, kita harus mempertimbangkan mereka dalam alam ini bentuknya seperti apa, begitu ya, dalam bentuk diatomi. Nah, kemudian kita juga harus setarakan. Yang menjadi acuan penyetaraan adalah si H2O-nya, karena dia yang diuraikan dan dia yang harus 1 mol, karena standar gitu ya. Maka ini setengah O2. Kemudian tadi delta HF-nya minus 683, maka karena ini kita balik, maka delta HD-nya adalah plus 68,3 kilokalori per mol. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya yang kita uraikan adalah 2 mol H2O, maka sama seperti yang tadi, begitu ya. Kita tinggal kalikan persamaan reaksi ini, persamaan termokimia ini dengan konstanta 2, maka 2 mol H2O itu diuraikan menjadi 2 mol hidrogen dan 1 mol oksigen. Maka entalpi penguraiannya itu adalah plus 136,6 kilokalori. Tidak boleh menggunakan per mol lagi karena yang diuraikan adalah 2 mol. Nah, jadi anak-anak, penting sekali kita untuk mengetahui definisinya dan mengingat definisinya, begitu ya. Kalau misalnya kamu dikasih reaksi yang seperti ini, H2O, penguraiannya adalah HO dengan O. Nah, ini salah, begitu ya, karena bukan unsur-unsurnya. Kalau ini unsur-unsurnya benar, tapi ini dalam bentuk senyawa, bukan unsur-unsurnya. Maksudnya dia pengennya tuh murni dari unsur-unsurnya, begitu loh, nah, bukan yang gabung-gabung dengan atom-atom lain, begitu. Atau misalnya NO2 kita mau uraikan, maka akan salah kalau misalnya penguraiannya dia bikin begini. Yang benar adalah unsur-unsurnya adalah N dengan O, berarti N2 dengan O2. Kalau dia bikin seperti ini salah, begitu ya. Nah, yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar. Nah, kalau pembakaran ini dia bahasa Inggrisnya istilahnya kita menggunakan combustion, begitu ya. Maka simbolnya adalah delta Hc karena standar, maka kasih tanda derajatnya. Nah, pembakaran standar ini berarti reaksi 1 mol senyawa dengan O2. Yang penting dia adalah pembakaran 1 mol senyawa, begitu ya. Nah, berarti yang menjadi fokusnya kita adalah senyawa yang mau dibakar. Pokoknya kalau dia katakan standar, berarti yang mau dibakar ini dia harus berjumlah 1 mol. Begitu. Nah, ini beberapa reaksi pembakaran yang sering akan ditampilkan, begitu ya, yang sering akan kamu lihat. Nah, senyawa hidrokarbon atau CXHY, X ini berarti indeksnya, karena kita karena X ini bisa diisi oleh banyak angka, begitu ya. CXHY plus O2, yang namanya pembakaran selalu direaksikan dengan O2, atau senyawa sulfur SXHY plus O2, atau senyawa nitrogen NX-HY plus O2. Nah, kalau misalnya yang dibakar adalah hidrokarbon, maka hasilnya akan selalu CO2 plus H2O. Ini kita mengabaikan pembakaran tidak sempurna, nak ya. Jadi kita anggap ini adalah pembakaran sempurna, maka hasilnya adalah CO2 dengan H2O. CO2 dengan H2O, begitu ya. Karena yang dibakar adalah C dengan H.
Kemudian kalau misalnya yang dibakar adalah S dengan H, maka hasilnya adalah SO2 dengan H2O. Kemudian kalau yang dibakar adalah NXHY, maka yang dihasilkan adalah NO2 dengan H2O. Nah, yang namanya pembakaran standar berarti yang dibakar adalah 1 mol senyawa. Kita ambil contoh misalnya pembakaran metana, pembakaran standar metana. Metana itu CH4 ya. Berarti yang dibakar adalah 1 mol metana. 1 mol metana kita bakar dengan oksigen, maka dia pasti akan menghasilkan CO2 dengan H2O. Kemudian kita setarakan reaksi kimia ini dengan CH4 sebagai acuannya, karena dia yang harus kita pertahankan 1 mol karena dia yang dibakar ya. Nah, maka ini C sudah sama-sama 1, hanya di sini 2, di sini 4, maka di sini kita kasih 2. Kemudian oksigennya ada 4, maka di sini 2. Kemudian ini tidak lengkap persamaan termokimianya tanpa data entalpi. Maka data entalpinya adalah minus 13,7 kilokalori. Nah, kalau dia minus 13,7 berarti dia adalah reaksi eksoterm ya. Dia menghasilkan kalori minus gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dibakar adalah 2 mol metana? Maka seperti tadi kita tinggal mengalihkan persamaan termokimia ini dengan konstanta 2 begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir delta H netralisasi atau entalpi netralisasi standar. Nah, ini istilahnya adalah neutralization ya. Maka simbolnya delta HN, kasih tanda derajat di bagian atas ini. Nah, entalpi netralisasi standar ini berarti penetralan 1 mol asam atau 1 mol basa. Begitu ya. Nah, mengenai asam dan basa, saya tahu ini mungkin hal yang belum benar-benar kamu pahami secara dalam. Nanti kita akan mempelajari asam dan basa ini 1 unit begitu Bu ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai kenal-kenal dulu istilah asam dan basa ya. Nah, contohnya penetralan HCl oleh NaOH. HCl ini adalah asam klorida yang salah satu asam yang ada di dalam lambungnya kita ya. Nah, NaOH ini adalah soda api. Mungkin soda api sudah sering kamu gunakan untuk memperbaiki WC yang mampet ya. Nah, jadi ketika asam kita gabungkan dengan basa, itu namanya reaksi penetralan. Dan reaksi penetralan ini akan menghasilkan garam. Nah, garam yang dihasilkan dari sini adalah NaCl. Dan hasil sampingan dari reaksi penetralan adalah H2O. Oke, kalau misalnya kamu masih bingung bagaimana cara membuat reaksinya ini, nggak apa-apa, karena memang nanti ini akan kita pelajari 1 unit tertentu, gitu ya. Nah, ini yang namanya reaksi penetralan. Pereaksian asam dengan basa menghasilkan garam. Nah, kalau dia bilang entalpi netralisasi standar, berarti penetralan 1 mol asam atau 1 mol basa membentuk garam. Nah, sekarang mari kita kerjakan 1 contoh soal. Soalnya seperti ini. Tentukan kalau reaksi pengurangan 45 gram glukosa C6H12O6 MR-nya 180 bila diketahui entalpi pembentukan standar C6H12O6 adalah minus 124 kJ per mol. Nah, jadi yang diketahui itu adalah entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar berarti simbolnya delta HF standar gitu ya. Siapa yang dibentuk? C6H12O6 atau glukosa. Nah, adalah 124 kJ per mol. Nah, kemudian glukosa ini diketahui juga MR-nya adalah 180. Nah, yang ditanyakan adalah berapa entalpi penguraian glukosa kalau dia jumlahnya itu 45 gram. Nah,
entalpi penguraian berarti simbolnya adalah delta HD. Tapi untuk 45 gram C6H12O6. Nah, jadi yang diketahui adalah ini dan yang ditanya adalah ini. Maka kita bergerak dari mana ketika mengerjakan soal? Kita selalu bergerak dari apa yang diketahui. Kalau yang diketahui adalah entalpi pembentukan standar, maka sekarang yuk kita buat reaksinya dulu. Begini Bu ya, kalau misalnya kita mengerjakan soal-soal termokimia ini, maka yang paling penting yang harus kita kerjakan pertama sekali adalah merumuskan persamaan termokimianya. Nah, kalau yang diketahui adalah delta HF, berarti pembentukan, berarti inilah yang menjadi produknya. Ini yang kita harapkan berada sebagai produk C6H12O6. Nah, apa pengertian dari pembentukan? Pembentukan adalah pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Maka kita tentukan unsur-unsurnya apa aja. Dia terdiri dari C, kemudian H, dan O. Nah, berarti pembentukannya adalah dari C, kemudian dari H, dan dari O. Sekarang kita lihat unsur-unsur ini dalam senyawa, dalam alam dia berada dalam bentuk seperti apa. Nah, C dia bisa berdiri sendiri, begitu ya. Contohnya seperti intan. Intan itu kan komponennya karbon semua. Kemudian grafit yang ujung pensil kamu itu dia komponennya karbon semua, begitu ya. Kemudian hidrogen H2 dan oksigen O2. Nah, karena dia delta HF standar, berarti ini adalah pembentukan 1 mol senyawa. Maka produk inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk penyetaraan yang lain. Karena dia harus 1 mol, maka dia yang kita jadikan acuan. Di sini ada 6, maka di sini kita bikin 6. Kemudian di sini 12, maka ini harus kita kalikan 6. Di sini ada 6, maka ini kita kalikan 3. Dan delta HF standarnya tadi adalah minus 124 kJ. Nah, kemudian yang dia tanyakan adalah entalpi penguraiannya kalau dia 45 gram. Nah, sebelum kita melihat 45 gram ini, kita ubah dulu reaksi pembentukan ini menjadi reaksi penguraian. Nah, reaksi penguraian kan kebalikan dari reaksi pembentukan, begitu ya. Jadi mudah saja sebenarnya. Ini tinggal kita balik reaksinya menjadi C6H12O6. Itu menghasilkan unsur-unsurnya itu 6C, kemudian 6H2 dan 3O2. Nah, bagaimana delta HD-nya? Delta HD-nya berarti kebalikan dari delta HF-nya. Artinya delta HD-nya adalah plus 124 kJ. Pakai tanda standar nggak? Tentu saja tidak ya, karena dia tidak berada. Dia menggunakan tanda standar karena masih penguraian 1 mol C6H12O6. Nah, kemudian ini kan dia dalam keadaan 1 mol. Sementara yang dia minta adalah 45 gram. Nah, yang 45 gram ini dia ada berapa mol ya? Nah, maka kita harus cari tahu dulu berapa mol untuk 45 gram glukosa. Maka, nah ini kamu harus ingat, ini konsep mol. Konsep mol yang ada hubungannya dengan massa adalah N sama dengan massa per ml, gitu ya. Nah, massanya adalah 45, kemudian mR-nya adalah 180. Nah, hasilnya adalah 1/4, begitu ya, 1/4 mol. Nah, maka bagaimana cara kita untuk menentukan entalpi untuk yang 1/4 mol? Jadi begini Bu ya, apa fungsi dari massa ini? Massa ini adalah kita mau melihat sebenarnya yang dia pengen minta itu untuk yang berapa mol, begitu loh. Nah, yang diketahui kan adalah 1 mol, sementara yang diminta adalah 1/4 mol. Jadi kalau misalnya 1 mol itu sama dengan plus 124 kJ, maka untuk yang 1/4 mol itu berapa kilojoule ya? Nah, ini kita bisa melakukan perkalian silang, gitu ya. Kalau 1 mol itu bisa 124, maka untuk yang 1/4 mol, maka X adalah
124 dikalikan dengan 1/4 ini berarti 31. Ya kan? Berarti entalpi penguraian untuk 45 gram C6H12O6 adalah plus 31 kJ, atau dalam kalimat lain, dalam penguraian 45 gram C6H12O6 atau glukosa membutuhkan kalor sebesar 31 kJ gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau melakukan perkalian silang seperti ini, sebenarnya mudah aja sih, kan ini untuk 1 mol. Berarti untuk yang 1/4 mol kita tinggal kalikan persamaan termokiminya dengan 1/4. Dapat juga nanti hasilnya 31 kJ. Mudah kan? Kalau misalnya masih bingung, boleh silahkan tanyakan ke saya melalui platform pembelajaran kita, atau boleh juga tanyakan kepada saya secara pribadi. Yang penting tolong jangan malu-malu ya.